Audio. Pakai masker apa lepas? Tetap protokol ya? Pakai masker. Nyamannya aja. Oke, baik, pemirsa GOES ID, kembali bersama saya Hadis dalam program Ngobrol Everywhere. Dan pada kesempatan kali ini saya sekarang ini berada di salah satu perusahaan yang kalau dihitung di Batam ini cukup tua, dan mungkin salah satu perusahaan yang besar dan tua dibandingkan dengan perusahaan yang lain, terutama di bidang perwedding, yaitu PT Eskarada. Dan otomatis kalau kita bicara Eskarada, kita akan tahu siapa di belakang Eskarada itu Bapak Kapiten Daniel Burhanuddin. Oke, Cara yang diadakan baik. Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel pelaksanaan 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Assalamualaikum Pak Daniel. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umur berapa Pak sekarang tuh? Sekarang baru lewat bulan Mei itu 81. 81, alhamdulillah. Diberikan umur yang panjang rezeki. Itu dia. Nah itu pemirsa, Pak Kapiten Daniel Burhanuddin. Beliau ini dikatakan dari usia aja udah kita sama ketahui termasuk masuk usia senja 81 tahun, tapi alhamdulillah beliau masih kelihatan segar bugar dan suaranya pun masih terdengar sangat lantang, terutama dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran terkait masalah perkembangan Batam dalam sisi bisnis maupun yang lain-lainnya. Pak Kapiten, ini kan Bapak tadi saya sampaikan dan Bapak juga sampaikan juga, Bapak di usia 81 tahun dan mengetahui betul tentang perkembangan Batam yang dari dulu daerahnya mungkin hanya tahu orang ini Pulau Batam gitu, sampai dengan sekarang. Kira-kira Jadi gimana Pak? saya datang ke Batam itu tahun 71. Baru mulai tinggal di sini tahun 73. Penduduk tuh masih 7.000. Penduduk Batam, Seluruh Batam. seluruh Pulau Batam. Seluruh Pulau Batam hanya 7.000. Dan saya tertarik waktu itu ada istilah di Pertamina itu recovery cost. Nah, yang dimaksud recovery cost itu pipa-pipa itu milik Pertamina, tapi ditaruh di Singapura. Oh, Nah, baru iya. biaya penyewaan tempat itu Tempat itu. ditagihkan Pertamina. Baik. Nah, jadi biasalah perusahaan minyak itu jadi bikin penimbunan sana, terjadi Ya. markup atau gimana. Mm-mm. Akhirnya Pak Ibnu orangnya juga Itu Pak gentleman. zaman Pak Ibnu Sutowo ya? Ini Sowo. Ya. Dia orangnya gentleman. Oke lah, yang sudah Mm-mm. dibayar. Tapi untuk tahun depan saya tidak akan membayar ongkos recovery cost itu kalau penimbunannya di luar negeri. Harus di Indonesia. Harus di Indonesia. Dan itulah menyebabkan pilihan beliau itu ke Pulau Batam yang masih kosong waktu Masih itu. kosong, ya. Jadi dan hasil pilihan beliau itu beliau bawa ke Pak Harto. Nah, Pak Harto mendukung dan sekalian aja katanya transshipment dilaksanakan di situ. Jadi maksud dan tujuan Batam dibangun itu Ya. yang utama itu adalah transshipment. Transmen. Tapi faktanya sampai sekarang itu kan tidak tersentuh sama sekali. Sampai sekarang, Bapak melihat begitu ya? Memang iya. Kan para wisata yang dianukan. Itu satu. Oke. Kedua, dan terbukti kan sekarang para wisata kan banyak yang kolaps.
Tapi kalau Transhipment kan jalan bareng Ya, terus. betul. Ini banyak nih kaitannya. Hmm. Dan saya lihat dari pejabat-pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan, Hmm. mereka tidak memperhatikan geopolitik. Hmm. Hmm. Ya kita kan seperti tadi saya katakan, kita berdampingan dengan orang ini gini-gini, Ya. tapi kita belum tahu maksud dia. Nah, jadi itu bisa nanti itulah yang menyebabkan saya balik ke Batam. Oke. Jadi poin-poinnya Bapak datang ke Batam ini dalam awal-awalnya nih, Pak Daniel datang ke Batam ini dalam rangka apa? Mau kerja kah atau mau lihat itu atau Hanya gimana? melihat, Hanya melihat. dan disitulah terbaca kesempatan yang ada itu. Nah, jadi waktu Saat itu Bapak sudah beraktivitas di bidang apa? Bekerja atau masih apa gimana? pelayaran, Oh, Bapak pelayaran. pelayaran sama NKL atau apa jenis itu. Tapi belum ada kepala pelabuhan apa belum ada. Di Batam ini. Ya, waktu itu baru ada dresser Bakobar dengan McDermott. Oke. Nah, itu dua itu. Oke. Nah, jadi itulah setelah wah, nggak bisa nih pencarian hidup kayak begini nih. Saya mesti balik lagi ke kapal. Tuh. Jadi waktu saya mau balik ke Belayar lagi, terus kedengaran ke Pak Sujatmiko. Pak Sujatmiko. Dia itu sebagai kepala Pertamina di Singapura merangkap sini karena pembangunan Batam kan tadi Pertamina nih. Iya. Yang membuka awal Batam ini Pertamina. Baik. Jadi dipanggil lah sana. Waktu itu bertiga, saksinya itu udah meninggal, almarhum Mawardi. Pak Mawardi. Mawardi Harni ya? Oh, iya. Bertiga kita. Jadi waktu itu ditawarin, kata Pak Sujatmiko, saya dengar kamu mau balik Belayar lagi. Ya lah Pak, mau balik Belayar. Ya kita perlukan kamu di sini. Kapal masuk sini kan kita kalau kena ndak bisa. Kapal tuh masuk di pelabuhan dresser itu. Ya, di Makobar. 3.000 ton. Terus ya kan itu kaptennya udah tahu. Ya kapten kan bisa ganti. Kalau nggak ganti nggak ada pandu gimana? Ya. Kita nggak ada orang pelaut. Jadi maunya saya kamu tetap di sini. Udah kamu kerja di Pertamina aja. Itu yang sampaikan Pak Jatmiko. Pak Jatmiko, saya gaji kamu 3.500 Singapura dolar waktu itu. Karena dia kan perwakilan di Singapura. Iya. Saya nggak mau nolak. Alasan kamu menolak apa? Jadi saya bilang begini Pak, saya bisa kerja bagus dan berjanji di depan Bapak selama Bapak masih di sini. Oh ya. Ini penyakit bangsa ini. Begitu Bapak pergi, timbul balas dendam. Ada yang baru, ganti kebijakan lagi gitu maksudnya ya. Itu yang saya nggak mau. Wah, gimana nih ya? Kita kan butuh kamu. Kamu mau ndak? Berani ndak berusaha? Artinya itu belum ada. Ya. Itulah awal cikal bakal berdirinya Eskarada. Baru masuk Pak Darsono. Yang sangat berkesan itu Sudarsono. Ada cara-cara kepemimpinan yang sampai saat ini tidak saya lihat ada di dia. Dan menurut hemat saya, berhubung di sini dari tahun 71, itu yang baik itu pimpinan otorita maupun BP hanya 3 menurut saya. Pengalaman itu Sujatmiko, Pak Jatmiko, kedua Abi Hasan, Pak Abi Hasan ini. ketiga Sudarsono. Lain dari itu semua tidak ada. Bapak melihatnya dari sisi apa Pak? Ya dari sisi ini yang tidak ada dengan orang-orang sekarang tuh. Oh gitu. Aku mau bikin begini. Menurut kau tuh bagaimana? Oh gitu. Bertanya dulu. Jadi dia menghargai ini bagaimana? Nah, kita balik kepada keadaan sekarang ya.
bukan hanya Pak Rudi, gue juga baik dengan Pak Rudi, tapi orang-orang yang sebelumnya pun demikian. Ya. Mengapa saya berani mengatakan bahwa kita tuh mati di tangan bangsa sendiri? Itu ada 3 kalau satu investor mau masuk ke satu daerah. Yang dipikirkan dia ada 3. Nomor 1 adalah law enforcement. Hukumnya ya. Nomor 2 ya. security. Pengawasan keamanan segala macam. Dan nomor 3 konsistensi. Nah, stop dulu. Nah, itu nanti kita terangkan setelah yang break dulu ya. Boleh Pak? Boleh. Baik, pemirsa, tadi Pak Daniel udah semangat untuk memberikan gambarannya terkait masalah investasi dan Batam pada umumnya. Namun demikian kita rehat dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Siap. Yang diadakan Baik, pemirsa. Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? 2 tahun ini memang Goyang gitu, goyang. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Hadis dalam program Ngobrol Everywhere bersama Kapiten Daniel Burhanuddin. Oke Pak, lanjutkan setelah yang tadi yang sempat terpotong kita. Jadi, tentang 3 poin-poin yang tadi. Investor itu kalau mau masuk ke satu negara di mana dia melemparkan uang dia untuk berinvestasi, pemikirannya adalah nomor 1 law enforcement, bagaimana hukum-hukumnya. Nomor 2 konsistensi. Artinya kita berubah enggak dengan aturan yang kita pasangkan itu. Nomor 3 baru security. Pengawasan keamanan dan lain-lain itu ya. Betul. Itu 3. Kalau itu 3 udah di jalan. Tapi apa yang kita lihat implementasinya gimana menurut Bapak? Yang 3 poin itu kira-kira di Batam itu gimana? Di Batam? Ya, maksudnya yang tadi yang poin 3 tuh kepada pimpinan BP yang 3 orang itu. Oh, ada di pimpinan 3 orang itu yang Bapak tadi sebutkan. Iya, selebih itu tidak ada sama sekali. Karena terus terang aja Pak Dar itu kan dari militer yang tidak ada berbisnis. Tapi beliau itu memahami dan dia bertanya. Oh iya. Saya mau begini, menurut kamu bagaimana? Jadi menghargai pendapat orang lain. Menerima masukan itu ya. Menerima masukan. Walaupun sebetulnya itu otoritas dia untuk memutuskan. Betul. Itu yang sampai sekarang. Poin 3 itu adalah di 3 orang yang Bapak sebutkan tadi. Sehingga Batam itu sebenarnya kalau itu konsisten dijalankan 3 itu mungkin akan lebih bagus lagi daripada Singapura mungkin ya. Kira-kira. Ya, tidak bagus lah, tapi paling tidak kita disegani lah sama Singapura. Jadi berbicara dengan yang sekarang di luar tiga kepemimpinan BP Batam atau otoritas Batam yang itu menurut Bapak kurang 3 poin yang Bapak sebut tadi belum sepenuhnya menjalankan atau gimana? Jadi kalau menurut saya bagaimana yang harus dikerjakan oleh seorang pejabat pimpinan yang datang. Misalnya saya menggantikan Anda. Yang harus saya pelajari adalah apa yang Anda sudah lakukan. Dievaluasi yang Anda sudah lakukan. Kalau bagus, teruskan. Kalau kurang-kurang dikit-dikit, ditambahin, diteruskan. Kalau udah parah benar, enggak bagusnya, baru kita tinggalkan. Tapi fakta yang ada terjadi sekarang, kalau seorang pimpinan datang, kalau dia tidak berdiam diri aja, habis itu dia bilang, oke katanya, yang sudah-sudah. Sekarang saya yang berkuasa, jadi ikut aturan saya buat. Mulai lagi dari nol. Dulu tuh perusahaan minyak udah masuk, berhubung tujuan Pak Ibnu kan, masuk udah banyak perusahaan. Udah banyak masuk, terus timbul muka kuning. Manufacture di muka kuning. Itu dilupakan. Jadi orang sudah masuk itu lari lagi. Oh gitu. Jadi menurut Bapak mengilustrasikan hadirnya kawasan industri
ambil contoh yang tadi Pak sebutkan itu justru menggeser tujuan utama daripada rencananya Pak Ibnu Sutowo untuk Dia tidak mengembangkan. menggeser, Tidak menggeser. cuman segi bisnisnya berbeda. Tapi ini dilupakan. Oke. Dan sekarang banyak aturan, namanya sini FTZ. Tapi banyak yang diberlakukan peraturan di daerah pabean. Di daerah pabean. Nah, Ya. karena kelihatannya tidak ada pendidikan bagaimana oknum pegawai bea cukai untuk menghandle daerah FTZ itu bagaimana. Oh, Jadi kebanyakan belum. yang berlaku di daerah pabean diterapkan di sini. FTZ. Nah, itu kan tidak kena tuh. Sebagai contoh, Ya. SNI. Itu kan SNI itu garam. Masuk ke sini baru keluar lagi. Ya. Berhubung di daerah bea cukai, di daerah pabean Pabean. dikatakan harus ada SNI. Di sini diminta juga SNI-nya. Itu kan tidak perlu. Ya. Karena di dalam ketentuan SNI itu sudah jelas jika barang ini diimpor, Diimport. Oke. maka harus ada SNI-nya, surat tuh. Oke. Surat asal Surat asal dari barang itu. Iya. Nah, barang masuk ke Batam, sedangkan barang di Batam itu belum waktunya diimpor. Dia belum diimpor barang masuk Iya. Batam itu, masih di luar daerah pabean. Masih di luar kan? Nah, jadi banyak ini peraturan. Kemarin saya dengar peraturan Jokowi, bagus. Pidato dia. Kita ini negara peraturan. Semua sedikit peraturan. Mungkin you pernah lihat Iya. juga. Kebanyakan peraturan. Sampai dia bilang, Menumpuk. coba peraturan. disederhanakan. Oke. Nanti kalau tidak saya gigit sendiri, kata itu kan. Ya, betul. Jadi memang kalau kita lihat kayak begini, jadi susah. Nah, buktinya aja di sini, kayak di pelabuhan. Ya. Umur PTS sekarang ada 42 tahun. Tapi tetap aja di situ tiap tahun harus bikin surat macam legalisasi. Oh gitu. Memperpanjang Ya, gitu. setahun. Nanti tahun depan ada lagi. Nah, ini Masih. masih kemarin baru saya teken kok. Majukan permohonan. Kalau enggak kita enggak bisa Jadi operasi. sangat kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh Bukan lagi sangat, itu udah pelanggaran kayak gitu. Ya, Nah, betul. tapi anak buah sini enggak bisa disalahkan. Karena dia kan cuma melaksanakan. kebijakan Kalau dia dari- tidak melaksanakan, nanti dia jadi korban. Ya. Yang salah tuh pimpinannya, kalau enggak berpikir sampai ke situ. Karena Pak Rudi itu teman saya, cuman saya harus bercerita kenyataan. Menyampaikan Dengan kehadiran Pak Rudi sebagai ketua BP, Nah, itu sebetulnya poin yang mau saya tanyakan juga. Nah, tapi karena Bapak sudah membuka sendiri, bisa sampai. jadi itu hanya mengatasi, ada pepatah yang mengatakan satu kapal dua kapten, itu tidak bisa. Jadi udah betul itu Pak Rudi jadiin satu. Oke. Cuman apakah kehadiran Pak Rudi atau berubah itu sudah akan membawa perbaikan kepada Batam? Sejauh ini Bapak melihat bagaimana? Belum ada. Apa yang akan beliau rencanakan? Tapi beliau kan udah hampir 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Gagal. Menurut Bapak termasuk gagal? Kan kalau tidak salah dalam 3 bulan itu harus ada sesuatu Betul. yang diadakan. Itu yang mau saya sampaikan ke awal, tanyakan ke Bapak. Tidak ada. Nggak ada atau memang belum sama sekali menyentuh hal itu. Tapi sejauh ini kan kita melihat beliau melakukan perubahan-perubahan mungkin masih di internal dulu atau gimana menurut Bapak? Perubahan itu mungkin juga ada. Tapi kan kita di dalam menentukan sesuatu, you pernah dengar kan istilah skala prioritas? Ya, baik. Nah itu, skala prioritas tidak ada. Yang kacau ini coba kalau orang lari. Oke. Nah, kalau you pergi ke airport, itu tuh ada
apa? Banner, baliho atau apa? Baliho. Hmm. Gambar cewek. Cewek cakep. Apa di situ ditulis? Hmm. Silakan untuk berinvestasi di Kendal. Di Kendal. You pernah lihat tak tuh? Sering. Nah, itu kan merugikan Batam, kok bisa dipasang? Gimana? Ya, paham saya. Paham. Jadi Pas pula di muka kedatangan. itulah harusnya itu tidak boleh dipasang. Ya. Jadi di sini kontrol sistem tidak berjalan apa ya Oke. Sebenarnya kalau istilah saya ya, Hmm. tidak usah orang pinter, orang bodoh sekalipun Hmm. kalau dia pinter Hmm. memanfaatkan situasi, Oke. dia bisa dianggap orang pinter. Baik. Jadi yang tidak dilaksanakan ini bukannya Pak Rudi, Mhm. sebelum-sebelumnya juga Hmm. begitu masuk ke satu daerah, Hmm. kumpulkan orang-orang lama Ya. yang sesuai bidangnya dengan ekonomi gimana-gimana, Diajak diskusi. Gitu. kemukakan pendapat dia bagaimana, menurut pendapat Anda gimana. Oke. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya di pelabuhan ya, Hmm. di pelabuhan itu kalau kapal di tempat lain bongkar dulu, Oke. udah selesai baru dia muat. Oke. Hmm. Tapi di Batam ini bongkar dan muat sekaligus. Bersamaan. Nah, itu kan mempercepat. Oke. Hmm. Jadi hal begini kecil-kecil itu ya kita tidak mengharapkan, namanya juga pimpinan baru kok datang kan dia tidak tahu. Tapi Iya. yang diharuskan dia bertanya, orang lama kan udah tahu. Iya. Nah, itu banyak hal kecil yang akhirnya Hmm. repot. Terakumulasi sehingga membesar gitu kan. Ya, Oke, Pak, tadi udah menyinggung masalah pelabuhan. Nah, salah satu kebijakan Pak Rudi sebagai Kepala BP Batam, salah satu kan yang pernah juga kita diskuskan di itu Batu Ampar, Pelabuhan Batu Ampar kan di sana kerjasama dengan Pelindo dan sampai dengan kemarin kan sudah juga di agreementnya sudah ditanda. Itu menurut Bapak kan katanya banyak juga pengusaha Batam yang seolah-olah ya menolak itu, termasuk mungkin Bapak ya. Kira-kira apa pandangan Bapak terhadap itu tuh yang dilakukan oleh pihak BP Batam dengan nah, Pelindo? makanya di sini kalau saya tidak setuju Pelindo. Bapak nggak setuju ya? Pelindo kan kita nilai lah tempat lain, kegagalannya di mana. Hmm. Dan belum sempat itu terjadi, Hmm. di Rut Pelindo 2 yang akan naik itu kan kena geser. Ya. Nah, itu aja sudah Sudah tergambar gitu. tergambar. Mengapa kita mesti teruskan? Oke. Dan lagi kalau Pelindo 2, ini kejadian yang lalu itu sudah zamannya Ibu Mega Oke. jadi presiden, udah mau masuk Pelindo. Kita mengirim surat penolakan Dari pihak Bapak. dari asosiasi. Asosiasi. Dan diterima. Hmm. Nah, di situ kan udah punya pengalaman dan dari situ ketahuan akhirnya aset Batu Ampar ini dibawa ke Cina merupakan agunan untuk mendapat pinjaman. Oh. Nah, itu dia. Nah, Itu. kalau kan memang aset Batu Ampar dibikin jadi agunan, ngapa enggak kita sendiri aja yang bikin? Iya. Itu salah satu alasan yang Enggak juga, karena sebenarnya alasan lain itu adalah karena kalau Pelindo ini nanti sifatnya monopoli. Sampai sekarang Iya. di Padang, Sumatera Barat itu masih Iya. ribut. Teluk Bayur tuh. Nah, Teluk Bayur. Masalah itu kapal standar, jadi enggak. Jadi sebetulnya menurut Bapak dari sisi keuntungannya kalau Bapak bisa menganalisa apa yang diharapkan BP Batam sehingga BP Batam menyerahkan ke Pelindo untuk pengelolaan Batu Ampar itu. Sebetulnya apa sih, Pak? Ya, kelihatan itu kan mungkin Hanya mau melepas tanggung jawab atau gimana? Hanya sekedar itu atau melepas gimana? tanggung jawab, tapi tanggung jawabnya larinya ke Pelindo. Pelindo kan milik negara. Iya. Nah, tapi dia lupa. Mm-mm. Di dalam undang-undang BUMN kalau nggak salah, Mm-mm. di dalam dia menciptakan usaha itu Mm-mm. harus kasih kesempatan dulu pada swasta. Mm-mm. Malah kalau swasta belum bergerak, dia harus bergerak dulu. Begitu swasta udah bergerak, dia harus mundur. Oh, menarik. Jadi menghidupkan, sektor swasta. ya ini kan diajak bersaing.
Terkait dengan masalah tadi yang pelabuhan Batu Ampar yang itu Polin. Jadi intinya kalangan pengusaha kurang sepakat ya dengan kebijakan itu karena dengan faktor dari pertimbangan yang tadi. Jadi kalaupun itu tetap juga dilaksanakan, Pak. Apa sisi kerugian yang di ini untuk pemerintah dalam ini BP Batam sendiri kalau itu betul Pelindo Jadi yang sekarang ini, kalau kita bicara Pelindo, itu kan adalah perusahaan bongkar muat kapal dan ada kaitannya dengan dermaga. Tapi you bikin sebagus apapun juga, dan kalau Pelindo yang ambil alih, belum tentu orang-orang akan datang sini. Ada filosofi dari Nyoman Munah, the ship follow the trade. Jadi kapal itu mengikuti perdagangan. Perdagangan ini yang mesti digerakkan. Jadi biar dermaganya kayak emas juga Pelindo yang kerjakan, belum tentu orang akan datang. Gitu. Jadi mungkin poinnya itu perdagangannya dulu yang digerakkan. Kasih stimulus, kasih kesempatan biar bergerak, nanti kapal itu datang sendiri gitu. Datang sendiri, apalagi tahun 2025 ya pernah dengar terusan kera nggak? Ya. Itu saya sebetulnya mau nanya itu juga, tapi Bapak kalau udah duluan ngomong itu ya sudah. Repet dia. Sebentar boleh? Boleh. Baik. Pemirsa, kita break dulu sebentar. Nanti kan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, cara yang diadakan baik. Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? selama 2 tahun ini memang Goyang gitu, goyang. Baik pemirsa QSID, kita lanjutkan kembali ngobrol everywhere bersama Kapten Daniel Burhanuddin. Kita akan terus mengulas ataupun diskusi terkait masalah investasi di Kota Batam ini. Baik Pak Kapten, lanjutkan tentang tadi kaitannya rencana tahun 2025 itu terusan kera yang ada di Thailand itu ya, dibuka, dan implementasinya atau kaitannya dengan perkembangan usaha atau bisnis di wilayah Selat Malaka, termasuk di dalamnya Batam. Kira-kira gimana? Jadi itu termasuk yang dinamakan geopolitik. Baik. Ini yang tidak pernah dipelajari oleh pejabat Pengambil kebijakan lokal. Jadi dulu semua barang itu kalau mau ke mana, ke Indonesia kemana, lewat Selat Malaka. Singapura sebagai transshipmentnya. Di mana untuk itu Malaysia sendiri sudah membangun dan sudah terlaksana. Jadi kalau toh itu dijalankan, dengan jalannya terusan kera, tidak ada lagi Selat Malaka digunakan, kecuali barang-barang untuk Indonesia. Jadi yang datang ke Indonesia itu barang Indonesia aja. Ya itu yang akan transshipment, baik di Singapura maupun yang di Malaysia itu. Ya. Sadar enggak pejabat-pejabat kita ini bahwa Indonesia itu jadi perebutan? Oh ya. Nah ini yang enggak pernah disadari, berebut nih. Antara Malaysia dengan Singapura. Dengan Singapura. Apa kira-kira yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam ini yang lokal lah, yang Batam, terutama BP Batam yang notabene memang ditugaskan untuk mengembangkan investasi atau usaha di Batam terkait dengan rencana dibukanya terusan kera itu. Satu-satunya apa yang harus dilakukan untuk menarik orang, harus dibikin stimulus ekonomi dulu, yaitu kan tadi saya sudah bilang the ship follow the trade. Trade-nya mesti dianukan. Misalnya kalau barang langsung masuk Jakarta itu dia masuknya 1 juta,
Tapi kalau you clearance di Batam, di shipment lagi Oke. ke Indonesia, ke Jakarta, cukup 750.000. Baik. Dikasih diskon biar Dikasih masuk. diskon biaya masuknya. Jadi si pemilik barang kan pokoknya gue cuma mau ke Indonesia. Itu Ya, harus diciptakan itu. Oh ya. Baru bisa ramai pelabuhan tuh. Jadi bukan pelindo yang menarik orang sana tuh. Itu yang ditunggu. Tapi situasi perdagangan itulah yang akan menarik kapal itu. Tapi kan kalau Indonesia itu kan terutama Menteri Keuangan, rugi kita. Oh, berkalkulasinya itu ya. Tapi dia lupa sekarang barang-barang dari Tanjung Priok itu dibawa ke Singapura. Oke. Nanti katakanlah kalau Batam itu sudah menjadi transshipment sendiri, dia transshipment di Batam. Jadi arah kapal yang tadi membawa barang dari Tanjung Priok ke Singapura itu akan berubah dari Tanjung Priok ke Batam. Batam. Ya. Kalau itu terjadi, itu ada yang namanya di Undang-Undang Pelayaran asas kabotage. Yang artinya Jadi berhubung itu pelayaran dalam negeri tidak boleh dilakukan oleh perusahaan asing. Itu kan berarti penambahan. Artinya menghidupkan pengusaha-pengusaha pelayaran Indonesia gitu ya. Itu. Kalau itu kalau itu betul-betul dijalankan. Dilaksanakan. Oke, dilaksanakan. Oke. Jadi kan tadi kerugian 25% itu akan bisa tertutup dengan itu. Dengan kegiatan Dan berkembangnya pelayaran-pelayaran lokal gitu ya. Ya. Itu. Karena dengan tadi ya, yang tadi aturan yang tadi itu. asas kabotage. Asas kabotage itu. Oke, Pak. Sekarang gini, kondisi sekarang ini apalagi di awal tahun 2020 ini kan pandemik ya, sampai kita kemudian harus pakai masker nih. Kan entah kapan selesainya. Otomatis secara umum juga tidak hanya Indonesia, Batam tapi sedunia. Nah, kita bicara tentang Batam. Ini kan lesu juga nih jadinya. Ekonomi Batam. Iya. Gitu kan. Nah, jadi kira-kira menurut Bapak bagaimana cara membangkitkan dengan kondisi saat sekarang seperti kayak gini? Anggaplah sekarang ini masih pandemi tapi ekonomi pengen bangkit. Jadi sebenarnya kalau you bicara itu ada yang saya tidak bilang salah lah, saya bukan yang berwenang. Tapi kalau menurut penilaian saya satu kekeliruan, yaitu pemerintah menutup kan kalau beli makanan itu kan harus pakai bungkus bawa pulang. Iya. Tidak boleh makan di tempat. Betul. Salah satu aturan protokoler itu. Itu yang menurut saya nggak cocok. Kalau saya nggak usah ditutup. Orang mau makan di situ nggak apa-apa. Tapi yang penting begitu masuk cek temperatur. Kalau 38 tidak boleh masuk. Oke. Harus pakai masker. Di tempat duduk itu Jaga jarak. Karena sesuatu yang udah terputus untuk membangunkan kembali lagi 6 bulan belum tentu bisa hidup. Baik. Tapi kalau itu tadi yang saya sarankan dijalankan, Tetap jalan. dia tidak tetap jalan. Tetap jalan. Tapi aturan Diikuti. Oke. Jadi memang, tapi menurut saya kalau memang betul mau lakukan stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi ya. Nah, itu. Baik. Terkait masalah ini ya, Bapak juga sering keluhkan masalah ketergantungan, Pak. Ketergantungan Singapura atau apalah yang sering Bukan. Jadi itu gimana? saya dulu kemarin itu kan 12 tahun. Jadi direktur Batamindo di Singapura. Baik. Waktu itu sudah timbul masalah Krani. Singapura itu menolak. Oh, Singapura menolak ya? Sampai bagaimana, dan waktu itu belum bisa dilaksanakan karena Singapura menolak, tapi bukan karena Singapurnya. DPR-nya yang digoyang supaya menolak. Jadi gagal. Tapi terus terakhir, sebelum Lee Kuan Yew meninggal tuh, mereka setuju. Makanya bergeraklah itu. Nah, mereka setuju itu setelah mereka diberi fasilitas untuk membangun pergudangan sepanjang itu. Oh, artinya dikasih fasilitas di sana juga? Ya.
kalau menurut saya bukan satu hal yang aneh Oke. kalau Indonesia itu dijajah Singapura. Oke. Tapi kalau kita bicara dijajah, jangan berpikir bahwa Singapura menduduki Indonesia Indonesia. atau salah satu pulau Indonesia diduduki. Oke. Itu tidak akan terjadi. Dan tidak akan mampu lah kalau seperti kayak gitu. Ya, Jadi kalau berperang pengertian tidak akan mampu. pengertian- Ketergantungan. Gitu. Semua kita minta dari Singapura, semua minta, itu sudah merupakan penjajahan gaya baru. kita harus mandiri. Siapa yang harus memulai? Pihak pemerintah kah atau swasta kah atau gimana? Atau harus sama Tetap harus pemerintah. yang memulainya ya? Iya. Betul, Kayak betul. tadi stimulus ekonomi itu. Oke. Nah, kita kan nggak mau. Perusahaan orang punya barang. Lu pergi ke Batam, mana mau dia pergi. Ya, apa untungnya gitu kan? Nah, tapi kok dia bilang, you kalau masuk Batam, bayar biaya masuknya cuma 25%. Nah. Oh gitu. Itu simpelnya lah ya. Ya, Oke. tentu dia bilang, gua nggak mau tahu apa. Pokoknya nggak mau masuk Batam. Yang dikejar dia itu diskon 25%. Ya. Nah, tapi Menteri Keuangan mungkin berpikirnya, wah rugi kita. Nah, nanti dengan ada asas kabotage itu, Sebetulnya itu bisa menutup itu sebetulnya. dia. Tapi kan tidak pernah didiskusikan. Baik, pemirsa, nanti akan kita lanjutkan kembali setelah yang berikut ini. Kita akan ngobrol-ngobrol. Ini bukan masalah bisnis, tapi masalah ke Pak Kapiten. Setelah yang berikut ini. Baik, pemirsa, kita kembali lagi bersama saya di Ngobrol Everywhere. Kita masih tetap bersama Pak Kapiten Daniel Burhanuddin. Pak Kapiten, udah banyak nih cerita tentang bisnis Batam, perkembangannya dari zaman tahun 70-an sampai sekarang, terus langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, dan juga banyak kritikan yang disampaikan oleh Pak Kapiten. Nah, sekarang saya mau ini, mungkin banyak juga pemirsa Goes ID yang belum tahu betul tentang Pak Kapiten ini. Di usia 81 tahun, suara masih nyaring, kelihatan fresh. Sebenarnya apa aktivitas Bapak seharian selain Jadi, memimpin Eskarada ini? Bu, Ada resep khusus kira-kira? nggak ada resep khususnya. Jadi bekerja seperti biasa lah. Tapi yang paling penting di sini, ke dokter lah pada waktunya. Check up. Oh. Itu yang saya andalkan sampai sekarang. Bukan waktu sakit ya? Itu salah. Iya. Kebanyakan orang udah sakit, baru ke dokter. Yang seharusnya, Nah, kalau yang Bapak yang lakukan- seharusnya kita melakukan check up berapa lamanya, nanti di situ diketahuan. Jadi ada yang kira bakal nyakit, ya. dikasih obat. Oke. Nah, itu yang harus dilakukan. Oke. Selain itu Pak, Nah, selain itu ya aktivitas Bapak berpikiran. berpikiran. Dulu sebelum saya pemain bulu tangkis dulu waktu masih SMA. Oh gitu. Ah. Atlet lah ya. Atlet, malah saya mewakili Kalbar pergi ke Makassar tahun 58, PON. PON kedua. PON kedua. Ya, PON kedua Makassar. Oh, Bapak Ya. mewakili Kalimantan Barat. Ya, dan Ya. itulah penyebabnya saya kan tamat SMP itu tahun 55, Oke. masuk SMA. Mestinya saya tamat 58, tapi saya tamat 59. Saya tuh hasil daripada Eskarada ini membuat satu filosofi yang merupakan prinsip hidup saya. Oke. Nanti boleh saya kasih, atau kalau mau dibacakan dulu juga boleh sebentar. Boleh. Oke. Nah, kita rehat sebentar setelah yang berikut ini.
kita lanjutkan kembali pemirsa bincang-bincang atau ngobrol everywhere bersama Pak Kapiten. Gimana Pak menjalani kehidupan ini? Jadilah saya berbisnis. Itu modal berdirinya Eskarada itu adalah deposito nama anak saya, Oke. Dianti. Itu cuma 15.000 US dollar. US dollar. Oke. Nah, dan disinilah juga saya bisa mengetahui di perbankan. Itu saya mau cairkan. Saya pergi ke Bank Bumidaya. Waktu Bang Bumidaya maksudnya. Ya, saya minta cairkan Ya. supaya bisa bergerak. Kebetulan bosnya itu teman saya. Nggak mau dia. Jangan katanya. Loh, saya kan perlu duit untuk itu. Jangan. Disitulah saya mulai mengetahui back to back. Jadi saya dikasih pinjaman sama Bank Widaya dengan jaminannya itu. Ya, oh iya deposito itu. Nah Ya. itu disitulah mulainya berkembang. Terus dan itu tidak terlepas daripada filosofi apa? Bapak punya filosofi ya? Filosofi prinsip Daniel Burhanuddin dalam berbisnis. Sifat manusia mungkin Anda sendiri pun tidak bisa mengatakan tidak, apalagi kalau anak yang mau. Jadi menurut saya harus bisa mengatakan tidak. Oh, itu harus ya? Harus. Jadi kalau permintaan orang itu mau bagaimana, kalau misalnya tidak cocok, harus kita Kita harus berani melawan itu ya? ya Katakan tidak. melawan hati nurani. Oh, lanjut dulu. Oke. Nomor 1. Nah, nomor 2 tadi sudah harus melawan hati nurani. Jadi maksudnya melawan hati nurani itu, misalnya ada keluarga. Secara hati nurani kita harus membantu dia kan. Katakanlah mau masuk melamar ke kantor kita. Tapi Harus kita- aktualnya dia tidak terpenuhi, kita pun harus menolak berarti kan? Nah itu dia. Jadi objektif lah menilai Hati orang. nurani itu mesti dilawan. Betul. Tadi kaitannya dengan mengatakan tidak. Iya. Tapi kebanyakan orang-orang, apalagi dari kampung, ya ini saudara nih ya. Iya. Nah, itu yang tidak diperlukan. Makanya situ boleh bantu keluarga, tapi jika mereka tidak mempunyai kemampuan jangan dipaksakan. Jadi saya kurang sependapat. Kebanyakan perusahaan yang gagal itu habiskan keluarganya yang di situ. Memang kebanyakan keluarga Iya. yang Karena menghancurkan. Nuraninya yang bicara Betul. itu. Tapi dia itu tidak memberlakukan berhubung dia keluarga seperti Aturan apa yang- yang dilakukan dengan orang lain. Ya. Itu kesalahan besar. Ada standar ganda mungkin dalam hal menetapkan Jadi, aturannya. dan ini saya lakukan kejadian dengan adik-adik saya. Dulu saya bantu kerja. Kasih peringatan. 3 kali peringatan. Tidak mempan. Oke. Akhirnya kasih peringatan. Udah 5 kali peringatan juga tidak mempan. Itu udah dapat diskon ya sampai 5 kali ya peringatannya. Kalau karyawan lain Jadi cuma 3 kali. istilah saya, kalau orang lain 3 kali peringatan, kalau keluarga 5 kali. Oke lah, kasih Tapi 5. kalau itu juga tercapai, out. Dan selalu berpegang hak dan non hak. Oke. Jadi saya menganggap tidak, kalau bukan hak saya, ya kayak orang itu ngembat uang perusahaan. Ya, Itu kan bukan hak dia. betul. Oh, Nah, ya. itu kita Prinsip hak itu. dan non hak itu. Udah gitu, jangan coba-coba melalui tangan istri saya untuk mencapai kehendak pribadi. Kebanyakan karyawan, coba pikirkan tuh, tidak dapat dia nganu ke bapak itu dilihat bininya supaya gua mau ini, iya. mau ini katanya. Bu, tolong sampaikan. Ah, jika mendapat pinjaman, yang diprioritaskan pertama adalah membayar kembali, Oke. Oke. bukan memanfaatkan pinjaman itu. Baik. Jadi saya pernah sebagai pembicara di Bintang Bank sama UMKM. Jadi ada timbul pertanyaan, kok kita susah mau dapat pinjaman Oke. dari bank? BMKM bicara kayak gitu ya.
kalau Mekah susah, tapi kalau Cina gampang. Jadi saya bilang, ya itu salahnya kalian. Karena kalian itu dapat pinjaman, bagaimana memanfaatkan pinjaman itu? Beli mobil, Oh. beli rumah, kawin lagi. Ada lagi. Nanti udah disediakan. Ini buat bayar kembali. Pakai dulu lah. Nanti dari sana datang bisa nutup. Nah, ini penyakit nih. Dari lubang tuh. Nggak taunya yang itu tuh nggak datang. Cet. Datang, iya. Kacau kan? Iya. Jatuh tempo lagi. Kena bunga. Nah itulah. Oke Pak, di sesi terakhir obrolan kita nih di Ngobrol Everywhere, kira-kira mungkin pesan dari Bapak sebagai orang tua, baik itu di dunia industri atau dunia usaha di Batam, untuk kedepannya kira-kira Batam bagaimana, dan juga mungkin sedikit motivasi lah ke pengusaha ataupun pemerintah bagaimana menyikapi bagaimana kembalinya gairah berusaha investasi di Batam. Jadi kalau menurut saya yang harus dilakukan oleh siapa yang memimpin Batam sekarang, apakah itu BP atau apa, yaitu pertama dia harus mengadakan satu pertemuan dulu, kumpulkan orang-orang yang punya visi perdagangan gimana, itu dikumpulkan, baru dirapatkan apa maksud dan tujuannya. Nah itu yang diadukan, bagaimana supaya itu berhasil. Karena kebanyakan ada mereka berusaha, begitu gagal udah bikin yang lain. Itu salah. Kalau dia udah berusaha itu gagal, cari jalan menghapuskan kegagalan itu, baru jalan. Tapi tetap kepada itu. Ibaratkan haluan kapal, itu tetap. Macam kita ke Hong Kong, sudah ada haluannya sekian, jangan berubah. Tapi akibat angin, arus, Di situ ada gangguan. itu ada keluar dari arus itu, dari haluan, kembalikan lagi ke semula. Nah, sama juga kayak sekarang ini, kita kan cuma ngomong, oh itu COVID-19 gagal kita. Ya, padahal kegagalan itu kan mereka itu bagian daripada kegagalan itu, nggak mau pakai masker lah kemana-mana. Ya, nggak disiplin. Simple masalahnya kan. Ya. Jadi kunci situ. Dan saya baca di WA tuh takut saya dengan diberi kebebasan itu. Beri kebebasan nanti akhirnya kan nggak kontrol. Oke. Terima kasih Pak Kapiten sudah mau ngobrol-ngobrol di Ngobrol Everywhere Goes ID. Mudah-mudahan ini akan menjadikan inspirasi juga buat pemirsa Goes ID, dan sehat selalu untuk Pak Kapiten. Tetap semangat dan juga tetap menjadi inspirator bagi generasi muda, terutama masukan-masukan dan pemikirannya terhadap pemerintah dalam kaitannya Dan perkembangan bisnis ke depan. Kira-kira pesan terakhir apa itu? kepada anak-anak muda Siap. UMKM. Kita yang merencanakan, Tuhan yang menentukan.